Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang baik. Di video kali ini kita akan belajar mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian kelangkaan, yang kedua menjelaskan sebab-sebab terjadinya kelangkaan, yang ketiga menjelaskan usaha mengatasi kelangkaan. Yuk kita bahas satu persatu. Pernahkah kamu menyaksikan seperti gambar berikut ini? Nah, mengapa hal itu terjadi? Simak terus ya video kali ini. Kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah utama ekonomi. Kelangkaan dialami oleh setiap manusia dan negara walaupun keadaannya berbeda-beda. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas, baik dalam jumlah maupun mutu, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Nah, dapat kita simpulkan, pengertian kelangkaan adalah yang pertama, keadaan yang tidak seimbang antara keinginan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia atau jumlahnya sedikit dari yang dibutuhkan atau cukup sukar untuk mendapatkannya. Nah, dengan demikian manusia tidak bisa menikmati semua barang dan jasa yang mereka inginkan. Di samping keterbatasan sumber daya yang ada, terkadang keinginan manusia tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya, yaitu yang pertama, jumlahnya terbatas. Yang kedua, sukar untuk memperoleh sumber daya. Yang ketiga, banyak yang membutuhkan. Yang keempat, faktor geografis penyebaran sumber daya. Anak-anak ibu yang baik, kamu telah mengetahui bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemenuh kebutuhan bertolak belakang. Memahami kenyataan tersebut, kita pun dituntut untuk bertindak rasional atau mempertimbangkan antara manfaat dan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya yaitu dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Adapun skala prioritas kebutuhan adalah usaha-usaha manusia mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang pertama, skala prioritas kebutuhan. Daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, mengelola dan mendayagunakan sumber daya modal secara tepat guna. Nah, anak-anak ibu yang baik, sekarang saatnya latihan ya. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Thank you.